Manchester United dan Leicester City akan berhadapan di Old Trafford pada putaran keempat Piala FA. Pertandingan dua tim papan bawah ini menjanjikan akan menjadi pertandingan yang sangat sengit. Duel individu di seluruh lapangan bisa menjadi penentu, karena kedua tim memiliki pemain kunci yang mampu membalikkan keadaan untuk menguntungkan mereka. Sebut saja Jamie Vardy versus Matthijs de Ligt. Meskipun berusia 38 tahun, Jamie Vardy terus menentang usia, membuktikan bahwa ia masih dapat memimpin lini depan untuk klub Liga Primer. Striker veteran ini telah mengumpulkan 7 gol dan 3 assist musim ini. Lalu ada Bruno Fernandes versus Harry Winks. Playmaker asal Portugal berada di peringkat kedua dalam penghitungan gol United di Liga Primer. Hanya 1 gol di belakang Amad Diallo, dan menyamainya untuk perolehan assist terbanyak di liga untuk klub tersebut. Ia akan berhadapan langsung dengan Harry Winks yang mengalami musim yang mengecewakan. Sejak bergabung dengan Leicester, ia kesulitan untuk mendapatkan kembali performanya yang bagus. Kemudian, Alejandro Garnacho versus James Justin. Pemain muda Argentina itu punya kebiasaan tampil gemilang melawan Leicester, setelah mencetak gol dalam 2 pertemuan terakhir United dengan The Foxes, pertama di Piala EFL saat United menyingkirkan Leicester, dan kemudian di Liga Primer saat golnya di menit-menit akhir memastikan kemenangan telak 3-0. Namun, yang menghalangi jalannya kali ini adalah James Justin, salah satu bek Leicester yang paling dipercaya turun ke lapangan. Terakhir, Joshua Zirkzee versus Wout Faes. Zirkzee membuktikan dirinya sebagai penyerang yang tenang dan berbakat secara teknis, yang berkembang pesat di bawah tekanan. Ia akan melawan Wout Faes, bek tengah yang mendapat sorotan tajam dari para penggemar Leicester. Zirkzee memiliki kesempatan sempurna untuk mengeksploitasi kelemahan ini. Jendela transfer pertama di bawah asuhan Ruben Amorim di Manchester United sudah berlalu, tetapi itu sama sekali bukan perombakan besar-besaran yang diduga. Itu bisa dimengerti karena Januari bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan pergerakan yang menggemparkan, kecuali klub tersebut didanai oleh seluruh negara. Namun, dengan kedatangan Patrick Dorgu dan Aiden Heaven yang dipromosikan sebagai pemain tim utama, United telah merekrut 2 pemain yang, secara teori, sangat cocok dengan struktur Ruben Amorim. Itu berarti susunan pemain MU versus Leicester akan segera menandakan era baru, dengan 2 pemain baru yang akan menjalani debut mereka. Pertandingan Piala FA melawan tim yang sedang menderita, dan di kandang sendiri, adalah pertandingan terbaik bagi Amorim untuk memperkenalkan pemain baru ke dalam tim, terutama karena Liga Primer hampir menjadi kutukan musim ini bagi United. Cedera Lisandro Martinez berarti Amorim mungkin tidak punya pilihan untuk memberi menit bermain Heaven. Masuknya Dorgu ke dalam 11 pemain utama adalah keputusan yang tepat, karena United telah bermain selama ini tanpa bek sayap kiri alami, dan pemain Denmark itu kembali fit setelah bermain secara teratur untuk Lecce. Selain itu, pemain debutan ketiga seharusnya adalah Chido Obi, pemain Denmark lainnya yang telah mencetak gol dengan brutal di tim muda, untuk mempertahankan reputasinya sebagai penembak jitu. Penampilannya bertepatan dengan Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee yang kehilangan insting aus gol mereka, jadi beberapa menit di sini melawan Leicester untuk mulai memasukkan Chido Obi ke dalam tim akan ideal. Rotasi lebih lanjut di luar ketiga pemain ini tidak mungkin, karena United bermain seminggu sekali pada bulan Februari, setelah menghindari playoff Liga Eropa dan tersingkir dari Piala Carabao. Dengan masuknya Dorgu, dan mungkin Heaven ke dalam tim, fisik dan tingkat intensitas skuad langsung meningkat. Heaven telah ditandai sebagai bakat generasional, sementara Dorgu akan menjadi subjek perang penawaran di musim panas. Permohonan Amorim kepada para pemainnya untuk menderita dan berlari seperti anjing gila dipersonifikasikan oleh kedua pemain ini, khususnya Dorgu, yang mentalitasnya mengingatkan pada Scott McTominay. Selain pemain baru, hengkangnya pemain seperti Tyrell Malacia, Anthony, Marcus Rashford,
menunjukkan bahwa skuad warisan Erik ten Hag sedang dibangun kembali sesuai citra manajer baru. Era baru mulai terbentuk di bawah asuhan Ruben Amorim, dan pertandingan melawan Leicester akan menjadi gambaran pertama dari era tersebut. MU akan beruntung jika bisa mempertahankan Bruno Fernandes setelah pernyataan publiknya yang mengejutkan. Kapten MU menyesali kegagalan United yang terus berlanjut untuk memenuhi standarnya yang tinggi, memicu spekulasi hengkang tahun lalu di tengah minat dari berbagai negara, termasuk Arab Saudi dan Italia. Setan Merah finish di posisi ke-8, terendah di Liga Primer dan tersingkir dari babak penyisihan grup Liga Champions, hanya memenangkan 1 dari 6 pertandingan mereka. Dan Fernandes secara terbuka menyatakan bahwa meskipun ia ingin bertahan di Manchester, klub harus sejalan dengan ambisinya untuk memenangkan penghargaan terbesar. Keinginan Fernandes sejalan dengan harapan fans, bersaing untuk gelar juara liga, bermain sepak bola Liga Champions, ingin berada di final piala. Itulah standarnya yang Bruno inginkan. Raksasa Turki, Beşiktaş, telah mempercepat upaya mereka untuk merekrut bintang Manchester United, Casemiro. Gelandang Brasil berusia 32 tahun itu bergabung dengan Manchester United dari Real Madrid pada tahun 2022 dan telah tampil sebanyak 106 kali untuk mereka. Namun, Casemiro hanya menjadi pemain cadangan bagi Manchester United musim ini, dan sejauh ini hanya menjadi starter dalam 10 pertandingan di Liga. Sejak kedatangan Ruben Amorim, ia telah tersisih dari daftar pemain utama, dan ia memiliki kontrak dengan Setan Merah hingga tahun 2026. Casemiro memiliki pelamar di Turki, yakni Beşiktaş dan Fenerbahçe. Dengan dibukanya jendela transfer Turki hingga minggu depan, ia masih bisa meninggalkan Old Trafford. Mantan bos Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ingin merekrut gelandang berpengalaman itu di jendela transfer yang sedang berlangsung, dan menurut media Turki, Fotomak dan Aspor, Beşiktaş telah meningkatkan upaya mereka untuk merekrutnya. Diduga Casemiro juga mendukung kepindahan ke Beşiktaş dengan harapan bisa bermain secara reguler. Sekarang masih harus dilihat apakah gelandang veteran itu akan mampu berupaya keluar Old Trafford sebelum jendela transfer Turki berakhir. Tim senior Manchester United mungkin berada dalam pola 1 langkah maju, 2 langkah mundur, tetapi akademi Kairu tersebut berkembang pesat dengan para bintang potensial. MU U18 menghadapi West Ham U18 di perempat final Piala Liga Primer U18 dan sayangnya gagal melaju setelah kalah dalam adu penalti. Skor menjadi 2-2 setelah perpanjangan waktu, tetapi United gagal mengeksekusi 2 penalti setelah awalnya unggul yang akan merugikan para pemain muda, tetapi ada banyak hal positif. Yang paling menonjol di antaranya adalah peningkatan performa James Scanlon yang akan memaksa Ruben Amorim untuk memperhatikannya setelah penampilan gemilang lainnya. Scanlon bukanlah pemain akademi biasa, karena ia adalah seseorang yang sudah memiliki banyak pengalaman internasional, bermain untuk dan memecahkan rekor untuk tim senior Gibraltar. Melawan West Ham, ia berbaris di sisi kanan formasi 4-2-3-1. Dan secara teratur bergerak ke dalam saat ia mencoba menambah keterampilannya, biasanya berada di sisi kiri. Ia terus-menerus menemukan ruang di antara garis dan memainkan umpan progresif, dengan penyelesaian klinisnya pada menit ke-51 setelah umpan brilian Tyler Fletcher menjadi penyeimbang United, untuk membuat kedudukan menjadi 2-2. Gol tersebut membuat ia mencetak 18 gol dan assist dalam 17 pertandingan di semua kompetisi musim ini, melanjutkan performa luar biasa dari penyerang serba bisa berusia 18 tahun.
yang dengan cepat menjadi mustahil untuk diabaikan. Scanlon juga mengeksekusi penaltinya dalam adu penalti, dengan keyakinan penuh yang menunjukkan bahwa seorang pemain sedang dalam performa terbaiknya. Promosi ke U21 akan segera datang, dan itu akan sangat pantas. Kedalaman serangan tim senior berkurang setelah beberapa penyerang hengkang, jadi ada tempat yang bisa dimenangkan oleh pemain muda yang sedang dalam performa bagus. Scanlon memiliki keunggulan dalam persaingan memperebutkan tempat, karena keahliannya yang serba bisa, serta kemampuannya bermain dengan kedua kaki. Tyler Fletcher membawa United unggul pada menit ke-11, menyambar bola hasil tendangan sudut James Scanlon. United seharusnya bisa menggandakan keunggulan mereka sebelum turun minum, tetapi tendangan Victor Musa masih melebar dari tiang kanan gawang. The Hammers menyamakan kedudukan pada menit ke-41 melalui Josh Ajala. Striker muda itu menerima bola dari sayap kanan, mengopernya ke kaki kiri, dan menendangnya ke gawang. West Ham unggul segera setelah babak kedua dimulai, saat Gabriel Caliste melepaskan tembakan menyilang setelah menerima umpan dari Ajala. James Scanlon menyamakan kedudukan untuk United, melesakkan bola ke gawang yang tidak dapat dijangkau kiper Landre Awesu setelah menerima umpan Fletcher. 2 menit kemudian, kiper Will Murdoch mencegah setan merah kebobolan gol lagi, menepis tendangan Ajala ke atas mistar gawang. Jais Fitzgerald memiliki peluang untuk membawa Man United menang dengan maju menyerang balik, tetapi dicegah melepaskan tembakan oleh tackle terakhir dari Awesu. West Ham seharusnya bisa merebut kemenangan di masa injury time. Namun Murdoch menggagalkan upaya Ajala untuk mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut. Murdoch kembali tampil gemilang selama perpanjangan waktu, dengan menggagalkan upaya Andre Dijk 2 kali sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke adu penalti. Jim Thwaites membawa United unggul dalam adu penalti, dengan Elisha Souni gagal mengeksekusi penalti untuk West Ham. Scanlon, Fletcher, dan Jais Fitzgerald mencetak gol untuk United, tetapi Musa gagal, sehingga adu penalti harus berakhir dengan sudden death karena West Ham berhasil mencetak gol setelah Souni gagal mengeksekusi penalti. Louis Bradbury gagal mencetak gol, sehingga Chinaza Nosu berhasil mencetak gol penalti kemenangan untuk Hammers. Tim U18 memenangkan turnamen tersebut untuk pertama kalinya musim lalu, dengan mengalahkan Manchester City 2-1 di final.